Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina Wilandri Agustin. Saya dari Pendidikan Kimia 5C untuk memenuhi tugas mata kuliah Kimia Lingkungan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kerusakan tanah. Yang pertama, apakah itu tanah? Tanah merupakan tempat penampungan berbagai bahan kimia. Banyak dari gas SO2 yang dihasilkan dari perubahan bahan bakar batu bara atau bensin terakhir dengan sulfat yang masuk ke dalam tanah atau tertampung di atas tanah. Nitrogen oksida atau NO2 yang dirubah di atmosfer menjadi nitrat akhirnya akan terdeposit di tanah. Tanah terdiri dari unsur makro dan mikro, berupa hara tanah yang berfungsi untuk memberikan peningkatan daya dukung terhadap pertumbuhan tanaman sebagai sumber produksi pertanian dan perkebunan. Unsur-unsur hara ini bisa berkurang sejalan dengan meningkatnya kebutuhan tanaman, sehingga kekurangan hara tanaman perlu mendapat tambahan yang diberikan dengan cara pemupukan. Selanjutnya yakni pengertian kerusakan tanah. Kerusakan tanah adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah. Kerusakan tanah ini masuknya atau dimasukkannya bahan-bahan pencemar berupa senyawa anorganik, senyawa organik, energi, partikel, materi, dan juga komponen lainnya ke dalam tanah oleh kegiatan manusia. Sehingga kualitas tanah ini menjadi menurun sampai tingkat tertentu yang dapat menyebabkan tanah menjadi rusak atau menurun kualitasnya. Kemudian pencemaran daratan ini disebut juga sebagai pencemar tanah atau kerusakan tanah. Karena komponen utama daratan itu adalah tanah. Dalam keadaan normal, tanah akan dapat memberikan daya dukung yang maksimal bagi kehidupan makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Akan tetapi, dengan masuknya benda asing atau pencemar ke dalam tanah akan mengakibatkan fungsi tanah ini menjadi berubah, sehingga tidak dapat lagi digunakan. Misalnya untuk pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, pemukiman, dan juga tempat berusaha. Selanjutnya, kerusakan tanah ini dapat disebabkan oleh beberapa komponen yang dikelompokkan sebagai komponen pencemar darat, komponen pencemar cair, dan juga komponen pencemar biologi. Yang pertama, ada komponen pencemar darat. Komponen pencemar darat ini dapat berupa padatan, yakni yang masuk secara langsung atau tidak langsung ke dalam darat, termasuk diantaranya adalah bahan buangan limbah padat berupa sampah yang disimpulkan pada tempat pembuangan sementara, yaitu TPS, dan tempat pembuangan akhir, yaitu TPA. Komponen pencemar darat ini dapat juga berupa logam, limbah organik, dan limbah anorganik. Jadi komponen pencemar darat ini dapat berupa sampah-sampah. Ini kita bisa lihat ada sampah jajanan, sampah kaleng, dan juga sampah botol minuman. Jadi sampah yang seperti ini tidak bisa diurai oleh tanah kecuali kita daur ulang atau kita reboisasi lagi. Selanjutnya, komponen pencemar cair. Komponen pencemar cair ini pencemar dalam bentuk cairan yang memasuki darat seperti limbah cair yang berasal dari industri. Komponen pencemar cair ini zat yang beracun terhadap mikroorganisme. Jika meresap ke dalam tanah akan mengakibatkan kematian bagi mikroorganisme yang memiliki fungsi sangat penting terhadap kesuburan tanah. Jadi contoh dari komponen pencemar cair ini ialah deterjen yang mungkin terbuang ke daratan atau tanah, kemudian ada cat yang tumpah dan masuk ke dalam tanah, kemudian juga bekas oli-oli yang berada di bengkel. Selanjutnya, komponen pencemar biologi. Komponen pencemar biologi ini dapat juga berupa limbah biologi yang dihasilkan oleh aktivitas manusia yang dapat mencemari daratan, seperti bahan biologi dari rumah sakit dan tempat pemotongan hewan yang masuk ke dalam tanah dan diduga akan mencemari tanah. Di sini bisa kita lihat gambarnya bahwa ada limbah dari rumah sakit, yaitu bekas-bekas infus, masker, kemudian suntikan bekas. Kemudian yang gambar yang di bawah ini
dari pemotongan hewan. Jadi jika masuk ke dalam tanah akan mengurangi kesuburan tanah. Selanjutnya ada dampak dari kerusakan tanah. Nah, dampak dari kerusakan tanah yang pertama ini bagi manusia. Nah, bagi manusia ini dampak dari kerusakan tanah banyak sekali, seperti kesuburan tanah yang dapat mengurangi. Diakibatkan tanah yang sudah terkontaminasi ini zatnya beracun. Tentu kualitas kesuburan tanah ini akan semakin menurun, sehingga dampaknya bagi manusia itu bagi yang berkebun maka akan menyebabkan hasil dan perkebunannya itu menjadi rusak. Atau bahkan yang lebih berbahaya lagi yaitu hasil dari perkebunan yang ditanam mengandung zat beracun yang berbahaya bagi manusia, sehingga mengakibatkan kematian bagi manusia yang memakannya hasil dari perkebunan tersebut. Nah, dampak lainnya bagi manusia adalah berpengaruh pada kualitas air dan udara, dikarenakan segala komponen yang ada di bumi ini sudah sewajarnya saling berhubungan. Oleh sebab itu, ketika kualitas tanah memburuk, maka akan berpengaruh pada kualitas air dan udara di sekitarnya. Dan dampak yang terakhir dari pencemaran tanah bagi manusia adalah rusaknya keseimbangan ekosistem. Jadi, jika tanah sudah terkontaminasi dengan zat beracun, maka keseimbangan ekosistem alam akan terganggu. Maka dampak selanjutnya adalah bencana alam. Nah, kemudian ada dampak dari tumbuhan. Nah, dampak dari tumbuhan ini kerusakan tanah akibatnya kegiatan industri pada daerah sekitarnya memberikan peluang terjadinya penurunan kesuburan tanah dan dapat menjadi racun bagi tanaman. Nah, di tanah secara alami ini dia mengandung berbagai unsur hara. Tidak unsur hara saja, yaitu juga ada unsur logam, yaitu unsur logam SiAlFeCaNa, kalium dan juga magnesium. Di mana logam tersebut ini dapat berasal dari pelapukan batuan, sehingga dengan adanya pelapukan batuan yang terjadi di dalam tanah akan menimbulkan perubahan sifat fisik dan kimia tanah. Dan juga di dalam tanah ini dia sudah mengandung logam. Apabila logam berat diberikan pada tanah dalam jumlah berlebihan akan menimbulkan proses pencemaran tanah. Nah, kemudian tanah yang mengalami penambahan logam baik dari industri, sampah domestik, dan kegiatan lain yang terakumulasi serta melebihi ambang atas dan tanah, maka sifat logam yang terkandung dalam tanah ini akan bersifat beracun. Kemudian ada dampaknya bagi hewan. Nah, dampaknya bagi hewan ini mengakibatkan putusnya rantai makanan. Organisme yang ada di dalam tanah ini ada yang berukuran mikro. Nah, yang berukuran mikro ini sehingga mereka tuh akan mati atau pergi, sehingga mencari habitatnya yang baru. Dikarenakan habitatnya yang lama tidak ada lagi makanan yang baik baginya dan kondisi habitat yang tidak nyaman bagi organisme itu sendiri. Nah, umumnya organisme tersebut ini dapat hidup dan berkembang baik pada pH 6,5 sampai dengan 8,5. Nah, dengan kelembapan yang tinggi, suhu yang nyaman bagi organisme dan dalam melakukan dekomposisi adalah 30 sampai 35 derajat atau bisa juga mencapai hingga suhu 45 derajat. Nah, dampak perginya atau matinya organisme itu mengakibatkan tidak ada lagi proses dekomposisi bahan organik. Dapat disimpulkan peran organisme tanah ini memiliki peran yang penting karena kedudukannya yang paling tinggi di dalam rantai makanan. Jika tidak ada organisme di dalam tanah, maka tanah menjadi kering. Lahan menjadi tandus dikarenakan tanah sebagai tempat untuk menopang akan tumbuhan tidak mendapatkan suplai unsur hara. Selanjutnya yakni ada usaha perbaikan fisik kimia tanah. Ada beberapa yang dapat memperbaiki fisik kimia tanah, yaitu ada remediasi, bioremediasi, dan juga fitoremediasi. Nah, yang pertama ini ada remediasi. Remediasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar.
Nah, ada dua jenis remediasi, yaitu on-site dan juga off-site. Nah, pembersihan on-site ini adalah pembersihan yang dilakukan langsung di lokasi tanah yang tercemar. Pencemaran ini lebih murah dan lebih mudah, yang terdiri atas pembersihan, venting, injeksi, dan bioremediasi. Nah, kalau pembersihan off-site ini dia meliputi penggalian tanah yang tercemar dan kemudian dibawa ke daerah yang aman. Setelah itu, di daerah aman, tanah tersebut dibersihkan dari zat tercemar. Caranya yaitu tanah tersebut disimpan di bak atau tangki yang kedap, kemudian zat pembersih dipompakan ke bak atau tangki tersebut. Nah, selanjutnya pencemaran ini dipompakan keluar dari bak yang kemudian diolah dengan instalasi pengolahan air limbah. Pembersihan offsite ini jauh lebih mahal dan juga rumit. Nah, yang kedua ada bioremediasi. Bioremediasi ini adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme, yaitu jamur atau bakteri. Adapun jenis-jenis dari bioremediasi ini, biostimulasi, bioaugmentasi, dan juga bioremediasi intrinsik. Biostimulasi ini nutrisi dan oksigen dalam bentuk cair dan gas ditambahkan ke dalam tanah atau tanah yang tercemar untuk memperkuat pertumbuhan dan juga aktivitas bakteri remediasi yang telah ada di dalam air atau tanah tersebut. Kemudian kalau bioaugmentasi yaitu mikroorganisme yang dapat membantu membersihkan kontamin tertentu ditambahkan ke dalam air atau tanah yang tercemar. Nah, cara ini paling sering digunakan dalam menghilangkan kontaminasi di suatu tempat. Namun cara ini memiliki beberapa hambatan yang ditemui ketika cara ini digunakan. Nah, sangat sulit untuk mengontrol situs yang tercemar agar mikroorganisme ini dapat berkembang dengan maksimal. Para ilmuwan ini belum sepenuhnya mengerti keseluruhan tentang mekanisme yang terkait dengan bioremediasi dan juga mikroorganisme yang dilepaskan ke lingkungan yang asing, maka kemungkinan akan sulit untuk beradaptasi. Nah, kemudian kalau bioremediasi intrinsik ini, bioremediasi jenis ini terjadi secara alami di dalam air ataupun tanah yang tercemar. Nah, kemudian yang ketiga ada fitoremediasi. Nah, fitoremediasi ini suatu teknologi pembersihan pengurangan polutan bahaya seperti logam berat, pestisida, dan senyawa organik beracun dalam tanah atau air dengan menggunakan bantuan tanaman, yaitu hiperakumulator plant. Selanjutnya yakni pencegahan atau penanggulangan dari kerusakan tanah. Nah, dalam upaya mencegah dan mengendalikan kerusakan tanah ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2000 tentang pengendalian kerusakan tanah untuk produksi biomasa. Nah, peraturan tersebut digunakan sebagai pedoman dan menyusun peta status kerusakan tanah yang merupakan acuan dalam kegiatan pencegahan. Untuk menanggulangi pencemaran tanah ini akibat penumpukan sampah dapat dilakukan berbagai cara seperti program 3R, yaitu reduce, reuse, dan juga recycle. Nah, program reduce ini artinya mengurangi atau mereduksi sampah yang akan terbentuk. Hal ini dapat dilakukan bila ibu-ibu rumah tangga kembali ke pola lama, yaitu apabila ke pasar membawa keranjang belanjaan. Jadi di pasar itu nanti tidak akan diberi plastik lagi, sehingga dapat mengurangi dari kerusakan tanah ini. Selain itu, bila setiap orang menggunakan kembali sapu tangan daripada tisu. Kemudian di samping itu akan mengurangi sampahnya dengan tidak menggunakan tisu, dapat terjadi penghematan terhadap bahan baku untuk tisu, yang tidak lain adalah kayu dari hutan. Kalau setiap orang melakukan hal tersebut, berapa ton sampah yang akan terreduksi per bulan dan berapa hutan yang akan terselamatkan. Nah, kemudian cara yang kedua itu adalah reuse, adalah program pemakaian untuk sampah yang telah terbentuk, seperti penggunaan sampah plastik atau kertas bekas untuk benda souvenir, bekas ban untuk tempat pot atau kursi tanaman, botol-botol minum yang telah kosong diisi kembali dengan sebagainya. Nah, ini seperti pada gambar
pembuatan keranjang belanjaan dari plastik. Kemudian botol minuman yang dipotong kemudian diisi dengan tanah bisa menjadi tempat tanaman. Yang ketiga itu ada proses recycle. Nah, agak berbeda dengan kedua program sebelumnya. Dalam hal ini, sampah sebelumnya itu digunakan perlu diolah, diulang terlebih dahulu. Nah, bahan-bahan yang dapat di-recycle ini atau didaur ulang seperti kertas atau plastik bekas, pecahan-pecahan gelas atau kaca, besi atau logam bekas, dan sampah organik yang berasal dari dapur atau pasar dapat didaur ulang menjadi kompos atau pupuk. Nah, proses daur ulang ini juga dapat mengubah sampah menjadi energi panas yang dikenal dengan proses insenerasi. Nah, insenerasi sederhana sudah dilakukan oleh beberapa industri di Jakarta, yaitu menggunakan limbah padat dalam bentuk lumpur. Hasil akhir pengolahan air limbahnya tidak dibuang ke tanah, tapi digunakan sebagai bahan bakar setelah mengalami pengeringan. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.